Pemanfaatan TIK dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan kompetensi guru. Namun, penggunaan TIK dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan pembelajaran. Guru harus menguasai penggunaan TIK sebagai alat untuk membantu pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran lebih baik. Berikut adalah beberapa manfaat pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas pembelajaran. 1. TIK dapat membantu guru membuat pembelajaran yang lebih menarik dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini dapat membantu mempertinggi motivasi belajar siswa. 2. Pemanfaatan TIK dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mengajar. Hal ini dapat membantu guru dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 3. Pemanfaatan TIK dapat membantu guru dalam memahami kegunaan TIK dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 4. Pemanfaatan TIK dapat membantu guru dalam memahami penggunaan TIK dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 5. Pemanfaatan TIK dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran lebih baik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa tantangan TIK. 1. Pengaturan infrastruktur. Pengaturan infrastruktur yang mendukung penggunaan TIK, seperti jaringan internet, komputer, dan peralatan multimedia, masih belum sempurna di Indonesia. 2. Ketahanan data. Penggunaan TIK memerlukan pengaturan ketahanan data, seperti pengelolaan data yang benar, pengaturan sistem pengamanan data, dan pengaturan sistem pengawasan data. 3. Penggunaan TIK dalam pendidikan. Penggunaan TIK dalam pendidikan masih dalam tahap awal dan masih belum termanfaatkan secara maksimal. Penggunaan TIK dalam pendidikan memerlukan pengaturan infrastruktur yang mendukung, materi yang berkualitas, dan guru yang mampu menggunakan TIK secara efektif. 4. Penggunaan TIK dalam pemerintah. Penggunaan TIK dalam pemerintah memerlukan pengaturan sistem pengelolaan data, pengaturan sistem pengawasan data, pengaturan sistem pengamanan data, dan pengaturan sistem evaluasi. 5. Penggunaan TIK dalam budaya. Penggunaan TIK dalam pelestarian budaya memerlukan pengaturan sistem pengelolaan data, pengaturan sistem pengawasan data, pengaturan sistem pengamanan data, dan pengaturan sistem evaluasi. 6. Penggunaan TIK dalam keamanan. Penggunaan TIK dalam keamanan memerlukan pengaturan sistem pengelolaan data, pengaturan sistem pengawasan data, pengaturan sistem pengamanan data, dan pengaturan sistem evaluasi. Strategi implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, terdapat beberapa strategi implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat ditarik. Berikut adalah beberapa strategi implementasi yang dapat diambil dari sumber-sumber tersebut. 1. Pengembangan strategi pembelajaran TIK, penting untuk memahami karakteristik TIK siswa sebagai pijakan dalam mengembangkan strategi pembelajaran. 2. Pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, strategi implementasi TIK harus terjabarkan secara jitu agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara signifikan. 3. Pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. TIK dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. 4. Manajemen perubahan implementasi TIK. Strategi manajemen perubahan harus dilakukan untuk memperlancar implementasi TIK dan mengurangi resistensi sumber daya manusia terhadap perubahan. 5. Komunikasi dan dukungan dari berbagai pihak, optimalisasi tim pengelola TIK, komunikasi yang efektif, dan persiapan lingkungan yang optimal merupakan strategi penting dalam implementasi TIK. Strategi implementasi TIK harus disusun dengan cermat dan terperinci agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dukungan dari berbagai pihak, pemahaman karakteristik pengguna, dan manajemen perubahan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi TIK. Teknologi pendukung transformasi digital meliputi cloud computing, big data analytics, dan Internet of Things.
Teknologi pendukung transformasi digital ini dapat membantu organisasi dalam mengubah cara beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, mempercepat proses bisnis, dan membantu dalam memahami perilaku pelanggan. 1. Cloud Computing. Teknologi cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan peralatan dan data di cloud, memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Cloud computing juga membantu dalam pengelolaan data yang semakin besar dan kompleks. 2. Big Data Analytics. Teknologi Big Data Analytics memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Hal ini membantu dalam memprediksi permintaan pasar, mengoptimalkan operasional, dan membantu dalam pengambilan keputusan lebih cepat. 3. Internet of Things. Teknologi Internet of Things memungkinkan objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui internet. Hal ini membantu dalam pengaturan peralatan dan sistem yang semakin kompleks, seperti sistem pengaturan lingkungan, sistem pengaturan kesehatan, dan sistem pengaturan industri. Transformasi digital dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, menghadirkan produk dan layanan yang revolusioner, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Penggunaan teknologi pendukung transformasi digital memerlukan pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data. Internet of Things, IoT, adalah konsep yang memungkinkan segala benda dapat terintegrasikan dengan internet, sehingga benda atau perangkat dapat saling terhubung melalui sensor dan konektivitas. IoT memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal optimasi teknis. Berikut adalah beberapa manfaat IoT. Pertama, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam sektor bisnis, IoT memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi secara real-time, mengontrol perangkat, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui perangkat yang terhubung. Contohnya, dalam sektor otomotif, pelanggan dapat menggunakan sensor untuk memindai kondisi mobil dan mendapatkan informasi terkait kerusakannya. Kedua, meningkatkan pengalaman pengguna. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatisasikan segala tindakan. Contohnya, IoT memungkinkan adanya sensor pendeteksi kerusakan pada mobil. Informasi kerusakan mobil akan langsung diterima oleh pabrik. Sehingga pada waktu pengemudi akan melakukan servis, pabrik akan memastikan bahwa bagian yang rusak tersedia di bengkel. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi. IoT membantu meningkatkan pemanfaatan teknologi. Contohnya, sensor mobil akan mengumpulkan data tentang kinerja mobil dan data akan didapatkan oleh pabrik. Sehingga pabrik dapat menganalisa dan melakukan optimalisasi seperti meningkatkan desain atau kinerja lainnya. Keempat, meningkatkan efisiensi dan penghematan. Dalam sektor energi, IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional. Contoh dalam sektor transportasi, data dan informasi dari sensor IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan mengurangi kemacetan, sehingga dapat menghemat waktu dan konsumsi bahan bakar. Kelima, meningkatkan keamanan dan produktivitas. Dalam industri jasa keuangan, IoT dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas untuk tidak melakukan sebuah transaksi secara langsung, dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dan dapat memberikan dinamika data yang jelas. Keenam, meningkatkan kualitas, meningkatkan pengalaman dan efisiensi. Dalam industri jasa keuangan, IoT dapat mengontrol kualitas, yang membutuhkan data terhadap tindakan dan perilaku masyarakat terhadap produk-produk yang telah dibuka. IoT dapat mengukur tingkat efektivitas untuk mempertimbangkan evaluasi dan perubahan ketika terdeteksi tanda-tanda ketidaksesuaian. Dalam sektor pendidikan, IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan mengurangi biaya operasional. Contohnya, dengan menggunakan sensor yang terhubung, sistem pencahayaan di suatu bangunan dapat secara otomatis mengatur tingkat pencahayaan sesuai deteksi kehadiran manusia, sehingga bisa mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Penggunaan Big Data Analytics dalam peningkatan kualitas pendidikan memiliki banyak manfaat, seperti 1. Meningkatkan pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan Big Data Analytics, instansi pendidikan dapat menganalisis data seperti kehadiran, penilaian, kurikulum, dan interaksi dalam kelas untuk mendapatkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Big Data Analytics dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa, seperti kehadiran, kinerja akademik, dan interaksi dalam kelas. Dengan data ini, instansi pendidikan dapat mengadaptasi pendekatan pembelajaran dan mengembangkan kurikulum yang relevan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Big Data Analytics dapat membantu instansi pendidikan dalam mengoptimalkan penggunaan waktu dan mengurangi biaya operasional. Contohnya, dengan menggunakan sensor yang terhubung, sistem pencahayaan di suatu bangunan dapat secara otomatis mengatur tingkat pencahayaan sesuai deteksi kehadiran manusia, sehingga bisa mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. 4. Meningkatkan produktivitas dan kinerja akademik siswa. Analisis data kualitatif menunjukkan bahwa pengajar, siswa, dan staf administrasi mengakui manfaat penggunaan Big Data dalam memberikan wawasan yang berharga, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mempermudah tugas administratif. Data kuantitatif juga menunjukkan hubungan positif antara pemanfaatan Big Data dengan peningkatan kinerja akademik siswa, efisiensi operasional, dan kepuasan siswa terhadap pengalaman belajar. 5. Memprediksi perkembangan siswa secara akurat. Big Data Analytics dapat memprediksi perkembangan siswa secara akurat, yang dapat membantu instansi pendidikan dalam mengelola kinerja siswa. 6. Menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Penggunaan Big Data Analytics dapat membantu instansi pendidikan dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal bagi setiap siswa. Penggunaan Big Data Analytics dalam peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data. Keamanan dalam transformasi digital dalam peningkatan kualitas pendidikan berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk akses internet, sistem keuangan digital, dan pendidikan. Keamanan dalam transformasi digital memiliki banyak manfaat, seperti, yang pertama, mengelola risk dan ancaman. Dalam transformasi digital, data menjadi aset berharga yang perlu dijaga. Keamanan dalam transformasi digital membantu mengelola risk dan ancaman yang mungkin terjadi, seperti kebocoran data, serangan ransomware, atau pelanggaran data pribadi. Kedua, mengatur hak akses. Keamanan dalam transformasi digital membantu mengatur hak akses, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data atau sistem. Ketiga, mengatur enkripsi dan kriptografi. Keamanan dalam transformasi digital membantu mengatur enkripsi dan kriptografi, sehingga data yang dijaga dapat dikelola dengan aman. Keempat, mengatur klasifikasi keamanan. Keamanan dalam transformasi digital membantu mengatur klasifikasi keamanan, sehingga data yang dijaga dapat dikelola dengan tingkat keamanan yang sesuai. Dan yang kelima, mengatur pembatasan akses. Keamanan dalam transformasi digital membantu mengatur pembatasan akses, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data atau sistem. Perubahan budaya organisasi dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah proses yang kompleks dan mengarah kepada perubahan dalam struktur, sistem, dan kemampuan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kualitas pendidikan melalui perubahan budaya organisasi. Pertama, mengatur perubahan hukum, perubahan aturan kepegawaian sekolah atau pemangkasan anggaran pendidikan akibat ketidakstabilan ekonomi dapat memicu perubahan. Kedua, mengatur perubahan organisasi, perubahan dalam struktur organisasi sekolah, termasuk sistem pengendalian seperti rekrutmen dan pengunduran diri, pensiun pendidik, memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan pengelola pendidikan tentang peningkatan kinerja sekolah. Ketiga, mengatur perubahan personalia. Kepala sekolah sebagai pemimpin mampu memacu pendidik untuk meningkatkan kinerja mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang mereka emban. Keempat, mengatur perubahan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif dan memperkembangkan kompetensi siswa dapat mengurangi kekurangan pendidikan. Kelima, mengatur perubahan teknologi. Pendidikan yang unggul dan mahir dalam penguasaan teknologi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman berdampak terhadap peningkatan kualitas lembaga dan pencapaian mutu pendidikan. Keenam, mengatur perubahan sosial. Pendidikan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas manusia yang ada sumber dayanya. Pendidikan juga merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan kualitas masyarakat menuju era globalisasi.
Perubahan budaya organisasi dalam peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data. Penerapan transformasi digital di Indonesia dalam peningkatan kualitas pembelajaran telah mengalami perkembangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan peningkatan kualitas pembelajaran melalui transformasi digital. Pertama, menetapkan roadmap untuk 15 tahun mendatang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, Kemendikbud, telah menyiapkan roadmap untuk 15 tahun mendatang, dalam peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus transformasi digital pendidikan kita. Kedua, maksimalkan infrastruktur digital. Perluasan infrastruktur digital menjadi sangat penting, agar semua sekolah dan institusi pendidikan di penjuru kawasan Indonesia dapat menggunakan teknologi digital. Ketiga, meningkatkan kualitas dan jangkauan. Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan lintas pihak untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Keempat, peningkatan skor PISA. Kementerian Pendidikan juga memiliki target untuk mengubah skor PISA, Program for International Student Assessment, di Indonesia, dengan target literasi, 451, numerasi, 407, dan sains, 414, pada tahun 2035. Kelima, meningkatkan kuantitas guru penggerak. Kementerian Pendidikan juga memiliki target untuk meningkatkan kuantitas guru penggerak hingga 300.000 pada 2035. Keenam, peningkatan akses dan kualitas pembelajaran. Transformasi digital dalam pendidikan dapat meningkatkan akses kepada pembelajaran dan membantu mengoptimalkan kualitas pembelajaran. Ketujuh, investasi pada infrastruktur teknologi. Investasi pada infrastruktur teknologi, sumber daya, dan dukungan teknis harus dipertimbangkan agar transformasi digital dalam pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Tantangan dan peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia terdiri dari beberapa aspek. Pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan banyak kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, termasuk dalam dunia pendidikan, seperti penggunaan e-learning, e-library, e-education, email, e-laboratory, dan lainnya. Kedua, globalisasi. Pendidikan di masa depan akan bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, dan kompetitif. Ketiga, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang efektif dapat membantu mengoptimalkan kualitas pembelajaran, mempercepat proses belajar, dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, penggunaan internet. Kehadiran teknologi internet membuat implementasi sistem pendidikan menjadi lebih mudah dan praktis, seperti metode cyber teaching alias pembelajaran secara virtual yang memanfaatkan internet. Kelima, pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru melalui teknologi dapat membantu mengubah paradigma pendidikan secara menyeluruh, membantu siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran, dan mengeksplorasi potensi teknologi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di era digital dan globalisasi, serta mengurangi biaya pendidikan dengan menggunakan sarana online. Ketujuh, kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan dapat membuka peluang baru dan tantangan yang serius. Terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia, seperti: pertama, pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data merupakan elemen yang sangat penting dalam menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan. Kedua, penggunaan teknologi informasi yang efektif. Penggunaan teknologi informasi yang efektif dan strategis dapat membantu mengoptimalkan kualitas pembelajaran. Ketiga, kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi perlu diperhatikan agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Keempat, perubahan paradigma pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan dapat membantu mengubah paradigma pendidikan secara menyeluruh. Kelima, pemahaman dan kemampuan. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan dapat memerlukan pemahaman dan kemampuan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk guru dan siswa.
Dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti: pertama, pengembangan infrastruktur. Perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang efektif dan memadai, seperti internet, komputer, dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Kedua, pengembangan sistem pendidikan. Perlu dilakukan pengembangan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, seperti metode cyber teaching yang memanfaatkan internet. Ketiga, pengembangan guru. Perlu dilakukan pengembangan guru yang mampu menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan, seperti pelatihan guru berbasis online. Keempat, pengembangan kemampuan siswa. Perlu dilakukan pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan, seperti penggunaan software belajar online. Dan yang kelima adalah pengembangan sistem pengelolaan data. Perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan data yang efektif dan memadai, seperti pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan yang serius. Berikut adalah yang bisa kami sampaikan. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh, yang memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan, termasuk manajemen sistem informasi, SIM, e-learning, media pembelajaran, dan pendidikan life skill. Keempat, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan interaksi dan penyampaian informasi berlangsung lebih cepat. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat mengubah paradigma pendidikan secara menyeluruh, membantu siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran, dan mengeksplorasi potensi teknologi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia, perlu dilakukan pengaturan yang tepat, seperti pengaturan ketahanan data, pengaturan sistem pengelolaan data, dan pengaturan sistem pengawasan data.